selamat datang di acara pertama Praktikum Statistik Ilmu Sosial 2020. Jadi untuk acara pertama ini aku bakal ngejelasin cara menggunakan SPSS untuk uji Cochrane. Sebelumnya, seperti yang sudah kita tahu, uji Cochrane ini digunakan untuk menguji hipotesis antara K-related sample atau K-sampel berpasangan. Dan juga berfungsi untuk melihat ada atau enggaknya perbedaan pada data tersebut. Seperti contohnya mencari tahu efektivitas dalam suatu kegiatan. Nah, data yang digunakan untuk uji Cochrane ini yaitu merupakan data nominal dari frekuensi dikotomi atau data yang hanya mempunyai nilai 1 untuk mewakili pernyataan ya atau suka dan 0 untuk mewakili pernyataan tidak atau tidak suka. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus untuk latihan soalnya, di mana seseorang peneliti ingin mengetahui efektivitas suatu penyuluhan yang dilakukan pada petani dengan menggunakan 4 metode penyuluhan, yaitu dengan radio, TV, koran, dan penyuluh di lapangan. Nah, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 orang secara random yang pernah mengikuti metode penyuluhan tersebut. Seberapa jauhkah petani memahami materi yang disuluhkan melalui keempat metode tersebut? Apabila petani paham diberi skor 1 dan jika tidak paham diberi skor 0. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut. Datanya bisa kita lihat di halaman 3 pada modul. Itu di sini respondennya berjumlah 20 orang dengan variabel penggunaan metode penyuluhan itu ada radio, televisi, koran, dan PPL. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan yang signifikan di antara 4 metode penyuluhan tersebut? Gunakan alfa sama dengan 0,05 dan hitunglah menggunakan SPSS. Langsung saja, pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Ini aku udah buka. Nah, udah gitu kita klik yang variable view di bagian kiri bawah. Udah gitu kita masukin untuk namanya. Di sini kita isi variabel yang dari data tadi. Untuk metode yang digunakan itu ada radio, lalu ada televisi, kemudian ada koran, dan juga PPL. Nah, untuk desimalnya kita ubah jadi 0 semua karena data yang digunakan itu bernilai hanya 1 dan 0 kan desimal. Nah, untuk labelnya kita isi di sini penyuluhan menggunakan radio. Yang bawahnya penyuluhan menggunakan koran, lalu penyuluhan menggunakan yang atas menggunakan televisi, yang bawah menggunakan koran, yang bawahnya lagi penyuluhan menggunakan PPL. Nah, untuk di bagian measure-nya kita ganti jadi nominal. Udah. Nah, klik data view di bagian kiri bawah. Nah, di sini sudah terdapat kolom-kolom untuk variabelnya, itu ada radio, televisi, koran, dan PPL. Kita buka di soal ini, tinggal kita copy paste aja datanya, copy lalu di paste. Nah, udah masuk. Untuk langkah menganalisisnya, yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test, kemudian ke legacy dialogs. Di situ kita pilih yang K-related samples. Nah,
uh, variabel ini semuanya kita pindahin ke kolom sebelahnya di test variables. Caranya yang paling bawah sambil dipencet shift lalu diklik, jadinya udah keblok semua kan. Nah, tinggal diklik tanda panah ini, dipindah semua. Lalu di test type jangan lupa dicentang yang untuk Cochrane Q, karena kita di sini untuk melihat analisis uji Cochrane ya. Kemudian di statistics kita centang yang deskriptif. Lalu continue. Udah, habis itu klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Di sini ada table descriptive statistics. Kita bisa ngelihat jumlah dari seluruh variabel itu sama kan, jumlah datanya 20. Terus kita bisa lihat juga nilai min-nya. Terus di sini bisa lihat nilai standard deviation-nya dan juga ada nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Ini nilai minimum dan nilai maksimum dari datanya. Karena datanya itu nominal dikotomi, jadi cuma ada 0 dan juga 1. Nah, untuk di tabel berikutnya itu tabel frequencies, kita bisa lihat di sini ada value 0 dan 1. 0 tadi itu mewakili untuk orang-orang yang tidak paham, dan yang 1 itu untuk mewakili jumlah orang yang paham. Nah, untuk variabel pertama yaitu penyuluhan menggunakan radio. Untuk yang tidak paham itu ada 16 orang, yang paham itu ada 4 orang. Untuk variabel selanjutnya televisi, yang tidak paham itu ada 15 orang dan yang paham ada 5 orang. Untuk koran itu ada 13 orang yang tidak paham dan yang paham ada 7 orang. Dan untuk PPL itu yang tidak paham ada 7 orang dan yang paham ada 13 orang. Nah, di tabel selanjutnya itu tabel test statistics ini, kita bisa lihat nilai N atau jumlah datanya keseluruhan itu ada 20. Kemudian ada Cochrane Q atau Q hitungnya itu berjumlah 11,038. Lalu ada nilai DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan itu bernilai 3. Dan juga ada asymptotic atau nilai P-nya itu 0,012. Nah, langsung aja kita ke interpretasi datanya. Interpretasi uji Cochrane tadi, kita buat analisa pertama itu hipotesis, di mana H0 itu semua metode penyuluhan mempunyai efek yang sama. Atau dalam kasus ini, keempat metode yaitu radio, TV, koran, dan PPL memiliki kemudahan yang sama untuk dipahami petani. Kemudian HA-nya, tidak semua metode penyuluhan mempunyai efek yang sama. Atau dalam kasus ini, keempat metode yaitu radio, TV, koran, dan PPL memiliki kemudahan yang tidak sama untuk dipahami petani. Lalu yang kedua, ada tingkat signifikasi dan kriteria pengujian, di mana yang ditanyakan itu pengujiannya alfanya 0,05 dan kriteria pengujiannya di mana jika nilai asymptotnya kurang dari atau sama dengan alfa itu menolak H0 dan menerima HA. Dan jika asymptotnya lebih dari atau sama dengan alfa itu menerima H0 atau menolak HA. Lalu yang ketiga itu dari analisis output yang tadi, di mana dari tabel frekuensi yang kita lihat tadi, untuk variabel radio itu jumlah responden yang tidak paham ada 16, jumlah responden yang paham ada 4. Untuk variabel televisi, responden yang tidak paham 15 dan responden yang paham itu ada 5. Kemudian untuk variabel koran, jumlah responden yang tidak paham ada 13 dan jumlah responden yang paham ada 7 orang. Kemudian untuk variabel PPL, jumlah responden yang tidak paham itu ada 7 orang dan jumlah responden yang paham itu ada 13 orang. Kemudian selanjutnya berdasarkan tabel tes statistiknya tadi, kita juga memperoleh informasi nilai Cochrane Q-nya atau Q hitungnya itu 11,038 dan juga nilai asymptotic-nya atau nilai P-nya itu 0,012. Nah, kesimpulannya itu ini
Berdasarkan kriteria pengujian, karena nilai asimptotiknya yang sudah kita uji tadi didapatkan sebesar 0,012, yang artinya itu kurang dari alfanya yang sebesar 0,05, maka H0 ditolak atau hanya HA-nya itu diterima, yang berarti bahwa tidak semua metode penyuluhan mempunyai efek yang sama. Atau dalam kasus ini, keempat metode yaitu radio, TV, koran, dan PPL memiliki kemudahan yang tidak sama untuk dipahami petani. Jadi itu bagaimana cara pengujian SPSS untuk uji Cochrane. Selanjutnya kita latihan dari soal latihan untuk uji Cochrane. Terima kasih.